Aduh, gimana sih? Bisa-bisanya mogok. Kenapa coba? Padahal kan baru diservis 4 hari yang lalu. Kenapa sekarang udah mogok? Aduh, minta tolong sama siapa ya? Aduh, udah jauh lagi. Aduh, gimana ya? Gak mungkin kan aku lama-lama sendiri di sini. Di sini sih ada yang lewat, cuma kan nggak rame. Gimana ya? Apa coba aku telepon orang rumah aja kali ya? Duh, bisa-bisanya sih aku mogok di sini. Ya Allah, aku ini harus kemana lagi ya? Udah beberapa desa aku kunjungi, tapi aku nggak pernah dapat wanita yang pantas aku jadikan seorang calon istri. Karena rata-rata mereka itu enggan kenalan sama orang kayak aku. Aku harus cari kemana lagi nih kalau kayak gini? Pasti kalau terus-terusan kayak gini aku bakal kesulitan ini. Pusing banget aku. Mana lapar lagi. Ya udah deh. Aku terus jalan. Siapa tahu hari ini aku beruntung bisa kenal sama wanita yang bisa menerima aku. Aduh, nggak diangkat sih. Selalu deh, kalau orang butuh nggak ada yang ngangkat. Tapi kalau orang sibuk pada nelponin. Nggak jelas orang-orang rumah itu. Aduh, gimana ya? Coba deh aku telepon sekali lagi. Ya ampun, beneran gak diangkat dong. Aduh, terus gimana nih aku? Masa iya aku di sini sampai nanti? Aduh, ini kan tempat sepi. Yang lewat paling 1, 2, 3 motor atau mobil. Aduh, gimana ya? Aduh, ini juga kenapa sih mobil baru pakai acara mogok? Aduh, cuma juga mau dibuka, aku nggak tahu apa-apa. Aku telepon Pak Kevin aja deh mending. Aku bilang kalau sedikit terlambat, ini kan yang paling utama Pak Kevin dan Pak Gugun. Halo, assalamualaikum Pak Kevin. Pak Kevin, maaf sebelumnya. Sepertinya ini saya kan datang terlambat. Iya Pak. Jadi sebenarnya saya ini udah ada di jalan Pak. Cuman mobil saya ini tiba-tiba mogok. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa Pak. Saya sudah menghubungi orang rumah, tapi nggak ada yang angkat. Kebetulan saya juga nggak tahu tentang mobil Pak. Iya Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Semisal Pak Kevin nunggu sedikit aja lebih lama. Ya tapi saya usahakan secepatnya saya akan datang kok Pak. Iya Pak. Soalnya saya nggak enak sama Pak Kevin. Iya. Baik Pak, baik. Iya udah Pak, kalau kayak gitu terima kasih ya Pak atas pengertiannya. Iya Pak, iya. Waalaikumsalam. Aduh, untung aja Pak Kevin mau ngerti. Terus gimana ya aku ini? Mau minta tolong sama siapa lagi? Pak Kevin. Wah, Gon, baru datang kamu? Iya, Vin. Mana Bu Devi? Bu Devi masih belum datang, Gon. Katanya mobilnya mogok. Mogok? Iya. Tuh, barusan telepon aku. Terus ini gimana? Ya enggak gimana-gimana, Gon. Ya udah kita tunggu Bu Devi aja. Emangnya kita mau kemana? Ya juga sih. Ya udahlah, mending kita tungguin di sini aja. Ya udah deh.
gimana sih? Tapi kalau aku nggak bertindak, terus diam kayak gini, ya mobil aku nggak akan diperbaiki, nggak akan jalan juga. Mas, aku punya ide nih. Ada apa mbak? Mas, maaf nih mas, saya boleh minta tolong nggak sama masnya? Mau minta tolong mbak? Emangnya mbak mau minta tolong apa? Jadi gini mas, kebetulan mobil saya ini mogok. Iya, siapa tahu masnya bisa benerin. Tapi kalau dilihat-lihat, masnya emang bukan kayak montir sih. Tapi siapa tahu masnya tahu kan tentang mobil, jadi saya bisa dibantuin. Oh, jadi mbaknya minta tolong untuk saya ngecek mobil yang mogok ini? Iya mas. Ya saya tahu sih sedikit banyak tentang mobil mbak. Ya udah, kalau misalkan mbak minta bantuan saya bantu ya. Oh gitu mas. Ya udah mas, kalau kayak gitu coba dilihat dulu mas mobil saya. Iya. Siapa tahu masnya bisa benerin. Iya. Bentar saya buka kapnya ya. Ya mbak. Semoga aja nggak susah. Coba mas. Ini tadi gejala awalnya gimana mbak? Ya saya sih nyetir biasa mas, terus mobilnya tiba-tiba pelan mati. Oh, kayaknya di listrikan nyedamin. mbak. Oh Permisi mbak, listrikan di sebelah sini. iya mas. Tapi kira-kira masnya bisa kan? Ya insya Allah saya usahakan mbak. Oh iya. Coba Saya hidupin? Ya, semoga aja bisa ya. Coba ya mas. Iya. Nggak hidup mas. Oh bentar mbak. Coba lagi mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bener. Hidup mas. Bener. Alhamdulillah. Akhirnya. Aduh, syukur deh kalau kayak gitu. Makasih banyak ya mas. Iya mbak, sama-sama. Oh iya mas, kalau boleh tahu mas ini kerja apa? Kok bisa benerin mobil? Iya, saya cuma sekedar tahu mbak. Kalau pekerjaan saya cuma gembel. Gembel? Iya. Oh iya mas. Tapi makasih banyak ya mas. Alhamdulillahnya saya bisa ketemu mas di sini. Kalau mas nggak lewat di sebelah saya, aduh saya juga bingung mau minta tolong sama siapa. Soalnya Iya. nomor montir saya udah ganti mas dan saya lupa mau nanya. Oh gitu. Iya mbak. Ya udah mas. Sebentar. Ini mas ada sedikit imbalan dari saya. Enggak usah mbak, nggak usah. Loh. Saya nggak mengharapkan imbalan kok mbak. Saya bantu mbaknya ikhlas. Loh ya iya mas. Cuman kan Udah. mas udah membuang. Udah. Saya cuma benerin soket sedikit. Iya. Nggak banyak kok. Lagian nggak buang-buang tenaga. Silakan dilanjut mbak kalau misalkan ada kepentingan. Ini serius? Masnya nggak mau ngambil imbalan yang saya kasih? Iya mbak, saya serius kok mbak. Saya itu nggak mau mengambil imbalan karena saya ini ikhlas. Oh iya mbak ini kenapa nggak minta bantuan sama orang rumah atau suaminya gitu? Kebetulan saya belum menikah mas. Orang rumah juga saya telepon nggak ada yang ngangkat. Oh gitu, iya mbak ya mbak. Aduh mas, sekali lagi saya makasih banyak ya mas. Semoga Allah mengganti semua kebaikan mas ini. Amin ya rabbal alamin. Ya udah mas, kalau kayak gitu saya nggak bisa lama-lama soalnya saya ini juga ada janji. Oh gitu, iya ya mbak silakan. Sekali lagi makasih banyak ya mas. Iya ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati mbak. Iya mas. Full kanan. Iya mas. Ya Allah, mbak itu cantik banget ya. Aduh,
Gak nyangka aku bisa ketemu orang secantik itu. Udah cantik, mobilnya bagus lagi. Ya Allah, kenapa aku nggak kepikiran untuk kenalan ya sama mbak itu? Kalau sudah jalan kayak gitu, malah sekarang kepikiran. Tapi udahlah, mungkin mbak itu bukan jodoh aku, atau mungkin belum ditakdirkan untuk aku kenal sama dia. Tapi ya udahlah, semoga aja suatu saat aku bisa ketemu lagi sama mbak itu. Ya udah deh, aku lanjut aja jalan. Gon, Bu Devi ini kok lama banget ya? Iya, Pin. Gimana ini ya, Sakit Pin? punggung aku duduk-duduk terus. Sama lah. Apa kita makan dulu ya? Kamu lapar nggak? Ya lapar sih, Pin. Makanya, aku juga belum sarapan ini. Ya udah yuk, Kalau mau makan yuk. makan dulu yuk. Nanti kalau Bu Devi datang, kan dia bisa telepon kita. Iya bener, Pin. Ya udahlah, kita makan aja ya. Ke Bu Jum ya. Iya, Pin. Duh, semoga aja Pak Gonggon dan Pak Kevin nggak marah ya. Takutnya dia udah datang duluan. Aduh, aku jadi nggak enak gini. Tapi ini Pak Gonggon dan Pak Kevin ada di mana ya? Ah, coba aja deh aku ke sana. Siapa tahu Pak Gonggon dan Pak Kevin ada di sana. Aduh, ya udah deh, aku takut mereka marah. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga, Jack. Iya, Gung. Oh ya, Jack, kita ini mau makan di mana? Kalau makan, mending makan yang murah-murah aja deh, Gung. Soalnya kamu tahu sendiri kan, kalau kita saat ini bokek. Iya sih, gak usah keras-keras bilang bokeknya. Iya. Udah pelan aja. Iya tahu kalau kita bokek. Tapi mau beli makanan di mana? Emang kamu tahu tempat yang murah-murah? Biasanya sih kalau murah-murah itu Gung, bakwan. Itu 10.000, Gung. Jack, Apa, Gung? coba lihat deh. Kenapa? Kacanya kebuka. Iya, kebuka. Namanya terus kita ngapain? Ya kita ambil aja, Jack. Itu kan ada tasnya di dalam. Ambil, Gung. Iya, Jack. Aku takut, Gung. Ntar kalau kita ketahuan, kita bisa masuk penjara. Kamu, ya kita lihat-lihat dulu kalau mau ngambil sesuatu. Jack, sekarang gini, Jack. Kita ini kan lagi bokek. Iya. Ini kesempatan kita. Aku yakin, Jack. Ini kan mobil bagus, mobil sport. Aku yakin di dalam tas itu pasti banyak uangnya, Jack. Nanti uangnya kita buat beli-beli. Iya, buat party ya. Iya. Kok kamu baru sadar sih? Iya sih. Tapi ini mau ngambil sekarang. Ya, sebelum kita ngambil tasnya, ya kita lihat-lihat dulu di sekitar ini. Takutnya ada orang lihat. Iya, benar. Ada handphonenya lagi. Iya, itu pasti harganya mahal. Iya, Gimana, Gung? ya lihat-lihat dulu deh. Aduh, aku harus jalan kemana lagi nih ya? Kalau aku terus-terusan kayak gini, aku nggak bakal dapet jodoh ini. Tadi aja aku kenalan sama wanita, aku ditolak mentah-mentah. Ya Allah, ternyata susah ya dalam kondisi seperti ini.
aku menemukan jodoh. Lagian bapak sama ibu sih ada-ada aja. Tapi mungkin tujuan mereka ini baik, biar aku menemukan wanita yang benar-benar mau menerima aku. Gak apa-apa deh, dijalanin aja. Tunggu. Itu kayaknya mobil mbak-mbak yang aku tolong tadi deh. Loh, kok ada orang mencurigakan yang di mobilnya? Jack, kayaknya aman. Ambil aja tasnya. Oke. Coba lihat isinya dulu, Gung. Wah, Jack. Mas. Mau ngapain, Mas? Apa kamu? Loh, Iya, apa? Kok Mas ini ambil barang dari mobil ini? Oh, ini anu. Ini mobil punya istri aku. Iya. Apanya? Ketinggalan ini tasnya. Taruh Mas. Istri aku itu nyuruh aku ngambil tasnya. Mas, nggak boleh gitu ya, Mas. Mau? Mas ini saya teriakin maling, hah? Lagi maling. Gembel, dengerin ya. Aku kan udah bilang sama kamu, aku ini disuruh istri aku ngambil tasnya karena ketinggalan di mobil. Ya aku ada di sana. Kalau misalkan beneran mobil ini punya istrinya Mas, sekarang kita temuin wanita itu. Saya tahu Mas pemilik mobil ini. Saya tahu juga kok Mas kalau dia itu ya nggak punya suami. Jadi Mas jangan ngada-ngada kalau misalkan Mas ini suaminya. Udah ya, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan aku. Ayo. Sembarangan ngomong. Ini tas punya istri aku. Aku disuruh istri aku suruh ngambil ke mobil. Ya udah aku ambil. Udah kamu diem aja. Gak bisa Mas. Ini jelas-jelas ada yang janggal Mas. Soalnya kenapa? Pemilik mobil ini barusan sudah saya tolong Mas di jalan sepi di sana, jalan Cempaka. Dia bilang nggak punya suami. Terus Mas ngaku-ngaku suaminya. Mas jangan ngada-ngada ya. Apa bener Mas ini pencuri? Loh, enggak ya. Aku ini bukan mencuri. Istri aku bilang kayak gitu ya karena dia bertengkar sama aku. Aku sama istri aku ini udah 1 bulan bisa ranjang. Gak bisa. Masnya ini nggak jelas banget ya. Tadi bilang di telepon suruh ambil tas di sini. Sekarang bilang bertengkar bisa ranjang. Wah, kok berbelit-belit? Apa emang bener? Jangan-jangan kamu penjahat. Taruh kembali Mas tasnya. Mas, aku ini bukan penjahat ya. Aku bisa laporin kamu atas pencemaran nama baik. Oh, ya udah kalau gitu. Saya mau cek KTP-nya. Apa benar Mas ini sudah berkeluarga? Coba lihat. Oh. Kebetulan saya gak bawa dompet kok. Ya udah, kita cek sama-sama tas ini. Buat apa? Ya kita lihat, kita pastikan aja. Maaf ya Mas, saya ini benar-benar gak percaya. Apalagi Masnya ini jawabnya gagu. Udahlah, kamu gak usah ngurus keluarga aku. Mana? Oh, bener ya? Masnya ini pencuri? Hah? Enggak. Maling! Jack, kabur Jack. Diam. Ngajar banget. Oh, untung aja. Awas kamu ya. Ada-ada aja Mas itu ngaku-ngaku suami Mbak cantik itu. Ternyata bener dia itu pencuri. Untung aja aku bergegas ke sini. Kalau enggak bisa raib ini barang Mbaknya. Habisnya Mbaknya ini kok bisa sih sembarangan naik mobil, kaca mobilnya terbuka. Loh, ada handphonenya juga. Ya Allah, kok bisa sih Mbaknya ini sembarangan kayak gini? Emangnya Mbaknya itu nggak sayang apa sama barang-barangnya kayak gini? Ini kan pasti mahal. Ya udah deh, aku takut kejadian ini keulang lagi, bentar lagi. Aku bakal nganterin tas ini aja sama Mbaknya sama HP-nya juga. Kalau dibiarin di sini, dia bakal kehilangan barang ini. Ya hitung-hitung sekalian, biar aku bisa kenal sama Mbak itu. Ya udah deh. Pasti Mbaknya ke sebelah sana. Aku coba cari deh. Mana ya Pak Gugun dan Pak Kevin? Katanya janjiannya di depan sana. Kok nggak ada?
Irfan dan Pak Kevin mana ya? Katanya janjiannya di sini. Kalau nggak di parkiran, bilangnya di taman alun-alun. Tadi di parkiran nggak ada, di taman alun-alun juga nggak ada. Loh, terus mereka semua ini kemana ya? Masa iya mereka belum berangkat? Bukannya sebelum aku berangkat ke sini, aku udah telepon mereka, katanya mereka udah on the way. Aduh, gimana ya? Masa iya selama-lamanya aku nunggu di sini tanpa kepastian? Takutnya Kevin dan Pak Gugum nggak datang. Aduh, gimana sih aku ini? Aku kira aku ini udah terlambat, sampai aku udah keburu-buru. Ternyata sesampainya di sini malah nggak ada orang. Tuh, gimana ya? Oh ya, coba aku telepon aja kali ya. Loh, iya, aku nggak bawa handphone. Kayaknya handphone aku ketinggalan di mobil deh. Aduh, mana kaca mobil nggak lupa aku tutup lagi. Semoga aja nggak hilang ya. Aduh, gimana sih aku ini? Ini gara-gara keburu-buru nih. Ya udah deh, coba aku ke parkiran dulu. Ini mbaknya. Oh iya bener ini. Mbak. Loh, ini kan Mas yang tadi. Iya, kebetulan mbak. Saya sudah menemukan mbak. Kok ada tas saya sama handphone saya? Oh, iya mbak. Aduh, kok bisa-bisanya di tangan Mas? Ini padahal ada di dalam mobil loh Mas. Kok bisa ada di tangan Mas? Wah, berarti Mas ini masuk ke dalam mobil. Aduh, tapi untung aja ada yang hilang nggak ya? Aduh, kok bisa-bisanya sih ada di tangan? Padahal mobil kan udah aku tutup. Aduh, sopan banget dong kalau kayak gini. Tunggu dulu. Terus, tapi ini HP aku bisa kan? Aduh, kok bisa-bisanya sih? Mbak. Mas, ini kok bisa ada di tangan Mas? Padahal ya kalau kacanya sih memang nggak saya tutup, cuman kalau pintu mobil saya tutup. Waduh, bahaya banget. Bisa-bisanya di tangan Mas. Berarti Mas kan masuk ke dalam mobil saya. Loh. Tunggu dulu mbak, tunggu dulu. Mbak jangan berpikiran negatif sama saya mbak. Saya bisa jelasin semuanya kok mbak. Mau jelasin gimana Mas? Udah jelas-jelas tas dan handphone saya ada di tangan Mas. Oh, jangan-jangan pas tadi Mas itu nolongin saya ini udah jadi inceran Mas ya? Astagfirullahaladzim mbak. Saya ini berani sumpah mbak, saya ini nggak punya niatan jahat sama mbak. Iya, tapi gimana saya nggak mau mikir yang positive thinking ya Mas? Sedangkan ini tas dan handphone saya itu ada di tangan Mas. Iya kan, berarti secara nggak langsung Masnya itu masuk ke dalam mobil saya. Atau jangan-jangan, nah ini nih trik pencopet yang terbaru. Jadi Mas datang ke sini sebenarnya mau jual handphone saya kan? Ke ya konter-konter deket sini lah. Cuma karena kebetulan Mas papasan sama saya dan saya takut Mas diteriakin maling, jadinya Mas ngasihkan ini ke saya ya kan? Sebagai barang bukti. Aduh Mas nggak usah sok baik dan sok lembut deh. Mbak, saya ini berani sumpah mbak, saya ini bukan penjahat mbak. Saya kalau misalkan memang niatan jahat, kenapa saya nggak lari aja bawa tas mbak? Iya kan saya sudah bilang barusan, Masnya mungkin lari ke sini buat ngejual handphone saya. Gini ya mbak, dari awal saya itu bantu mbak. Saya itu memang nggak ada niatan mbak. Saya berani sumpah saya nggak ada niatan untuk menjahati mbak. Cuman mbak, yang ada di pikiran saya itu saya kepikiran. Saya itu tadi nggak bisa kenalan sama mbak. Hah? Makanya itu ya berhubung tadi saya sadar ngelihat mobil mbak di parkiran dengan kaca yang terbuka, akhirnya saya mengamankan barang-barang mbak gitu. Mas menyesal ya kenalan sama saya? Aduh Mas, nggak usah banyak alasan. Saya ini bukan anak kecil, jadi ya Mas nggak usah pakai 1000 alasan buat menghibur saya. Mas udahlah Mas, saya mau maafkan Mas kok. Lagian kan nggak ada yang hilang dari barang saya. Tapi makasih ya Mas, Mas yang udah nganterin. Mbak, memang ya mbak, kalau misalkan orang seperti saya ini berbuat baik,
memang sepertinya memang tetap disangka berbuat jahat, Mbak. Saya, Mbak, sampai berani sumpah, Mbak, atas nama Allah, Mbak. Saya ini bukan pencopet, saya ini bukan penjahat. Tunggu. Kalau dilihat dari bicara Mas, kayaknya Masnya ini jujur deh. Berarti kalau kayak gitu, Masnya bukan pencopet ya? Ya bukan lah, Mbak. Malahan saya itu melindungi tas sama handphonenya Mbak. Tadi di parkiran ada 2 orang, Mbak, yang mengaku-ngaku sebagai suaminya Mbak itu mau ngambil barang-barang Mbak. Terus saya nggak percaya. Akhirnya setelah saya ancam saya mau teriak, orang itu kabur. Oh gitu ya Mas. Duh Mas, saya minta maaf ya Mas. Berarti kan kalau kayak gitu Masnya ini malah yang bantuin saya dari pencopet aslinya. Iya, Mbak, bisa dikatakan seperti itu. Ya Allah, makasih dan saya minta maaf ya Mas. Udah menuduh yang enggak. Soalnya saya memang susah benar buat percaya sama orang, apalagi orang asing. Iya, Mbak, nggak apa-apa kok, Mbak. Ya, yang terpenting sekarang barang-barang Mbak ini nggak ada yang hilang. Dan saya, ya, omongannya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Iya Mas, saya percaya sama Mas. Makasih loh Mas. Iya, sama-sama. Ya udah Mas, kalau kayak gitu, gimana kita ngobrol-ngobrolnya kita lanjut di sana sekalian. Soalnya saya lagi nungguin orang, biar saya juga punya teman. Oh gitu, ya nggak apa-apa, Mbak, boleh. Ya udah ya Mas. Iya, Mbak. Mas makasih banyak loh ya. Iya, sama-sama. Ayo Mas. Iya. Ntar Mas. Aduh. Permisi ya, Mbak. Iya Mas. Oh iya Mas, kalau boleh tahu Masnya ini orang mana? Saya orang pedesaan sini, Mbak. Saya orang Desa Tegal Jati. Desa Tegal Jati. Pasti asing ya, Mbak, di pikiran Mbak. Soalnya desa itu memang ya sedikit terpencil lah. Saya kayak pernah denger sih Mas, cuma sayangnya saya belum sampai. Oh gitu. Iya Mbak. Oh ya Mbak. Mbak namanya siapa? Nama saya Devi Mas. Kalau Mas sendiri namanya siapa? Nama saya Danang, Mbak. Danang. Oh iya. Mbak Devi, apa Mbak Devi gak masalah kalau kenalan dengan orang seperti saya? Kenalan sama orang seperti Mas. Maksudnya gimana ya Mas? Ya, kalau saya boleh jujur, saya ini kan gembel, Mbak. Terus kalau misalkan dilihat-lihat, Mbak Devi ini orang kaya. Apa Mbak Devi ini nggak risih untuk kenal dengan orang seperti saya, Mbak? Astagfirullahaladzim Mas, kok bisa-bisanya Mas Danang ini punya pikiran kayak gitu? Mas, saya ini nggak pernah pilih-pilih teman. Saya nggak pernah memandang status sosial orang lain. Toh kita di mata Allah semua sama. Saya cuma mau minta maaf sekali lagi ya Mas. Iya, terkait hal yang barusan. Bukannya saya itu berpikiran negatif atau merendahkan Mas. Cuma saya memang susah percaya sama orang asing. Oh gitu. Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Ya memang wajar orang berpikiran aneh, apalagi barang berharga yang dipinjam. Oh ya Mbak, saya boleh minta nomor ponselnya Mbak nggak? Nomor telepon saya? Iya. Boleh. Mas bawa handphone? Bawa atau kok. gini, bawa. Atau saya nyatet nomor Mas, nanti saya hubungin Mas. Oh boleh Mbak. Hah, Pak Gon. Bu Devi udah dateng, Gon. Iya, Pin. Udah, Ayo. Sama siapa itu ya? Ini Mbak, silakan disimpan. Oke, Jangan saya dikasih nama dan copet ya. Bu Devi. Pak Kevin, Pak Gogon. Bos Danang. Hah? Bos Danang kok bisa ada di sini, Bos? Loh. Pak Kevin kok bisa bilang bos sama Mas Danang ini? Iya Bu Devi, beliau bos saya sama Gogon. Hah? Bos Pak Kevin dan Pak Gogon? Serius Pak Gogon? Iya, Bu Devi. Loh, bukannya, maaf ini ya Pak, Mas Danang ini gembel. Hah? Gembel? Aduh, Bos, gimana ini, Bos? ini gimana sih? Kok saya bingung? Aduh,
Mbak Devi kok bisa kenal sama Gogon sama Kevin? Iya, kebetulan saya mau kerja sama Pak Kevin dan Pak Gogon. Bentar. Apa benar Mas Danang? Mas Danang ini bosnya Pak Kevin dan Pak Gogon? Loh, gimana sih? Aduh. Terus misi bos itu gimana bos? Berhasil bos? Misi? Aduh. Mas Danang bisa jelasin nggak ya sama saya? Sungguh, saya ini bingung. Nggak nyampe ini pikiran saya. Aduh, gimana ya Mbak? Ya, jadi sebenarnya bener Mbak. Saya ini bosnya Kevin sama Gogon. Saya seperti ini. Saya ini cuma nyamar Mbak. Hah? Nyamar? Nyamar gimana Mas maksudnya? Jadi gini ceritanya Mbak. Sebenarnya orang tua saya itu, bapak sama ibu, menyarankan saya ini untuk menyamar seperti ini Mbak. Agar saya menemukan wanita yang benar-benar mau menerima saya. Mbak, selama ini saya ini nyamar pergi ke desa satu ke desa lainnya Mbak. Tapi saya tidak pernah menemukan wanita yang mau menerima saya Mbak. Lah, kok tadi saya ini membantu Mbak. Saya itu kepikiran Mbak, kenapa saya itu nggak bisa kenalan sama Mbak. Nggak taunya setelah sampai sini ketemu Mbak mau kenalan sama saya. Ya udah Mbak, saya tetap ya bilang kalau saya ini gembel Mbak, supaya saya bisa tahu Mbak, wanita yang kenalan sama saya itu bisa mau menerima saya atau tidak. Oh gitu. Berarti Mas ini jadi kayak gini nih cuma nyamar. Iya Mbak, bener. Bentar. Pak Kevin. Ya Bu Devi. Tapi bener Pak Kevin. Ini bos Pak Kevin. Iya Bu Devi bener. Ini Pak Danang Kurniawan. Hah? Pak Danang Kurniawan? Bener ini Pak Gogon? Iya, bener Bu Devi. Waduh, berarti kalau kayak gitu saya banyak jasa dong sama Mas Danang. Soalnya Pak Danang. Soalnya perusahaan saya bisa maju gara-gara Pak Danang. Jadi Bu Devi Zafarina itu ini? Iya bos, bener bos. Ya Allah, cantik banget. Astaga. Oh ya Allah, baik banget maksudnya. Iya, Pak Danang juga baik banget. Ya udah Mbak, kalau misalkan dari awal kita ini pengen kenalan, gimana kalau perkenalan kita ini dilanjutkan saja? Dilanjutkan saja. Maksudnya Pak Danang? Mbak Devi mau kenal lebih jauh dengan saya? Kenal. Saya langsung to the point aja ya Mbak. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya ini tertarik sama Mbak Devi. Berarti misi bos Danang ini sudah tercapai ya bos? Tertarik sama saya. Maksudnya lebih signifikan aja Pak Danang. Nggak usah bertele-tele. Ya maksudnya saya itu mau kenal lebih dekat dengan Mbak Devi. Ya siapa tahu Mbak, kita ini memang dua insan yang diciptakan untuk dipertemukan dan berjodoh. Oh, gitu ya Pak. Ya udah Pak. Kita jalani aja dulu Pak. Tunggu. Mbak Devi kok bilang dijalani? Berarti Mbak Devi ini mengizinkan saya untuk kenal lebih dekat dengan Mbak Devi? Iya. Alhamdulillah. Ternyata ini akhir dari penyamaran aku. Semoga ini adalah jawaban doa-doa yang selalu dipanjatkan sama orang tua aku. Iya bos, Amin. Akhirnya Ya bos, Allah. penyamaran bos dan misi bos Danang Iya, sudah iya. berakhir. Ya. Terima kasih ya Mbak Devi. Mbak Devi sudah mau mengizinkan saya untuk kenal lebih dekat Mbak Devi. Semoga ini selalu dilancarkan sama Allah. Ya meskipun Mbak Devi ini awalnya menyangka saya ini pencopet. Iya. Pencopet bos. Ya. Maksudnya bos? Jadi Mbak Devi ini barusan hampir aja kehilangan tas sama handphonenya.
Jadi ya udah aku amankan. Nggak taunya aku malah disangka pencopet sama Mbak Devi. Oh iya, Tapi nggak apa-apa. Namanya juga orang baru dikenal pasti curiga kan? Iya sih bos, bener bos. Juga sih bos. Ya udah, gini aja. Kedatangan kalian berdua ke sini dan Mbak Devi ke sini ini kan mau meeting. Iya bos. Gimana kalau kita ini meetingnya di luar saja? Ya sekalian kita ini makan biar aku sama Mbak Devi ini enak ngobrolnya. Bos, Tapi saya sama Gogon baru aja selesai makan, bos. Oh ya udah. Sekaligus nungguin Kalau gitu biarkan aku sama Mbak Devi ini yang meeting. Oh, gitu, bos. Ya. Terus saya sama Gogon, bos. Ya kalau kalian kan nggak ada kepentingan sama aku sama Mbak Devi ini. Ini kan urusan perusahaan juga menjadi urusan aku. Jadi kalian pulang aja. Oh, iya, bos. Kalian nggak mau? Kalian masih mau ngikutin aku? Enggak, bos. Saya paham kok, bos. Kalau bos itu minta waktu berdua. Ya udah kalau kayak gitu. Ya udah Mbak Devi. Mbak Devi mau kan naik mobilnya sama saya? Oh iya mau. Ya nanti naik mobil saya biar saya antarkan sampai ke perusahaan Mas Danang nanti pulangnya. Ya. Ya udah kalau gitu. Iya bos. Ya udah Mas. Ya udah Mas Danang, mari. Ya mari yuk.